Shalom adik-adik. Hai, hello. Hai, hello. Hari ini kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih secara online, Miss tidak henti-hentinya untuk mengingatkan adik-adik semuanya tetap semangat dan sukacita memuji Tuhan. Dan mari kita berdoa selalu untuk negara kita supaya cepat pulih dan semakin pulih, sehingga kita boleh bertemu ibadah tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman dan juga miss-miss semuanya di setiap sektornya masing-masing. Oke adik-adik? Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati adik-adik. Mari persiapkan dirimu, duduk yang manis. Kita hormat kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya terus bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hati kami semakin rindu dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang tidak pernah mengikuti ibadah online ataupun yang jarang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hati kepada mereka untuk rindu dan mau mengikuti ibadah online. Kami berdoa untuk orang tuanya juga supaya boleh mengingatkan teman-teman kami ya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan disenangkan. Inilah kami ya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, telah siap memuji Engkau, telah siap memuliakan Engkau, bahkan telah siap mendengarkan firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang kebanggaan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 52. Nah, panjang ya adik-adik. Seperti biasa, setelah nanti mengikuti ibadah online ini, adik-adik boleh membaca ya dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 52. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan telinganya, hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita saksikan video singkat ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun.
Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baik adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Yusuf menjadi wakil Firaun. Apa adik-adik sama-sama mengucapkannya? Yusuf menjadi wakil Firaun. Nah, Miss Elis dulu mau bertanya, bagi yang sudah sekolah, siapa di sini yang pernah dipilih menjadi perangkat kelas? Apa itu perangkat kelas? Ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, atau seksi-seksi. Sesi kerohanian, sesi kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya. Yang Miss mau tanya,
Yang menjadi wakil ketua kelas siapa yang pernah angkat tangannya? Oke, bagaimana perasaan adik-adik ketika dipilih menjadi wakil ketua kelas? Senang tidak? Pasti senang ya, pasti bangga. Kenapa? Dari semua banyak teman-teman adik-adik, adik-adik yang dipilih menjadi wakil ketua kelas. Nah, kenapa dipilih? Nah, mungkin guru-gurunya melihat, teman-temannya melihat bahwa ada nilai yang positif, ada nilai yang baik di dalam diri adik-adik. Sehingga kalian dipilih menjadi wakil ketua kelas. Nah, demikian juga Yusuf dipilih menjadi wakil Firaun karena apa? Ada nilai yang baik dilihat, ada nilai yang positif dilihat di Raja Firaun di dalam diri Yusuf. Kenapa? Yusuf bisa mengartikan mimpi. Dan bukan hanya mengartikan mimpi, arti mimpi itu benar-benar terjadi, adik-adik. Nah, itu semuanya bisa dilakukan Yusuf karena apa? Karena Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam arti mimpi Yusuf itu, ya, dalam arti mimpi Firaun itu, terjadilah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, Yusuf bisa memberikan pendapat bagaimana menghadapi ketika terjadi 7 tahun kelaparan. Nah, adik-adik pernah nggak kelaparan? Misalnya ketika mamanya terlambat masak, atau ketika mamanya atau papanya lagi keluar tidak ada makanan di rumah, sehingga adik-adik merasa kelaparan. Bagaimana? Enak nggak? Pasti tidak ya. Badan merasa lemas, perut keroncongan, tidak semangat ngapa-ngapain karena kelaparan. Padahal adik-adik kelaparan hanya hitungan beberapa jam ya, nggak pernah berhari-hari. Ini adik-adik 7 tahun, waktu yang sangat lama. Nah, tapi Yusuf memiliki ide yang luar biasa. Tadi Miss bilang ada 7 masa kelimpahan. Nah, di masa kelimpahan itu Yusuf menyisihkan makanan-makanan. Dia menyimpan makanan-makanan. Sebagai apa? Bekal ketika nanti terjadi kelaparan selama 7 tahun. Mereka tidak capek mencari makanan kemana kemari. Mereka tidak lagi sibuk mencari makanan kemana-mana. Kenapa? Sudah ada persediaan. Nah, bagaimana Yusuf bisa memiliki pendapat dan ide seperti itu? Itu semua daripada Tuhan. Nah, siapa sangka Yusuf bisa menjadi wakil Firaun. Ya, padahal dulu dia di penjara, ya kan? Tapi di masa kesulitannya, ketika dia di penjara, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak marah-marah sama Tuhan. Tapi dia terus berdoa dan percaya, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Nah, dan itu terbukti setelah dia 2 tahun kemudian. Ya, keluar dari penjara, dia menjadi wakil Firaun. Nah, kalau adik-adik baca nanti di firman Tuhan yang Miss Elis suruh baca, nah ada di ayat 42 kalau nggak salah Miss, cincin, pakaian Firaun itu diserahkan semuanya kepada Yusuf. Dan juga adik-adik, rakyat-rakyat hanya taat kepada perkataan Yusuf. Nah, luar biasa tidak? Luar biasa. Nah, jadi adik-adik firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Di masa kesulitan adik-adik pada saat ini, misalnya sekarang lagi masa-masa ujian kan? Nah, sulit untuk menghadapi ujian soal-soalnya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Apa yang dilakukan oleh adik-adik? Menyontekkah? Menanya teman ke sana kemari, kiri kanan muka belakang? Tidak. Adik-adik meminta pertolongan sama Tuhan. Tapi ingat, adik-adik harus rajin belajar juga. Jangan minta pertolongan sama Tuhan tapi adik-adik malas-malas. Aku nanti kan berdoa sama Tuhan. Gak usah belajar, aku gak bisa. Harus tetap belajar, berusaha, dan berdoa kepada Tuhan. Apalagi masa sulit sekarang. Nah, misalnya ini kan masa pandemi, ya kan? Pekerjaan orang tua kita mungkin terbengkalai atau ada terganggu, ya kan? Nah, perekonomian semakin menurun. Nah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan memelihara adik-adik. Asal kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya dan berharap kepada Tuhan di masa-masa kesulitan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf.
Nah, ketika adik-adik masa kelimpahan, ada uang misalnya, jangan langsung dihabiskan, tabung, tabung. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi ketika tidak ada uang, kekurangan, ada persediaan. Ya adik-adik, nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Ayat hafalan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu untuk anak yang kecil. Anak yang besar dilanjut ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Oke adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik persiapkan persembahannya. Kita bernyanyi satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi kami. Di tengah-tengah kesulitan kami pada saat ini juga ya Tuhan, ajari kami supaya kami tetap melakukan yang terbaik, yang benar di hadapan-Nya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami juga ya Tuhan, yang mungkin ada rasa khawatir di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, yang ada orang tua kami tidak bekerja ataupun bekerja tetapi dengan upah yang berkurang ya Tuhan daripada biasanya, sehingga itu membuat rasa khawatir bagi orang tua kami ya Tuhan. Bapa, kiranya melalui firman ini kami boleh belajar seperti Yusuf. Di tengah-tengah kesulitannya, dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan, sehingga ada hasil, ada buah dari ketaatan dia itu ya Tuhan. Dia dipilih menjadi wakil Firaun ya Tuhan, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan Tuhan terus memberkati kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami rindu, kami semua, keluarga kami juga terus Tuhan sertai dan terus Tuhan berkati ya Tuhan, dan kami boleh menjadi keluarga yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mohon ampun untuk setiap kesalahan dan keberdosaan kami. Jikalau selama ibadah kami tidak menyenangkan hatinya Tuhan, kami kurang serius, kami kurang taat, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan menuntun kami supaya kami boleh memperbaikinya dan kami semakin lebih baik lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini sedang mengikuti ujian, karena Tuhan yang boleh tolong mereka juga, dan Tuhan yang boleh mengingatkan mereka supaya mereka boleh belajar dan meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus.
kami mau serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau menyempurnakan ibadah kami ini, bahkan doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.